Sore itu langit kota Bogor tampak muram. Awan menggantung pekat, seolah menahan hujan yang sebentar lagi turun. Di antara deru kendaraan dan semilir angin yang membawa aroma tanah basah, seorang pemuda bernama Doni berjalan menyusuri gang sempit dengan membawa dua tas besar di tangannya. Baju yang melekat di tubuhnya basah oleh keringat dan debu perjalanan. Sudah seharian ia mencari tempat kos yang cocok, murah, bersih, dan tidak terlalu jauh dari kampus barunya. Tapi hampir semua tempat penuh. Hingga akhirnya langkahnya terhenti di depan sebuah rumah tua bercat krem yang mulai pudar. Di depan pagar ada papan kecil bertuliskan, "Terima kos putra. Hubungi Bu ini." Doni mengetuk pagar perlahan. Tak lama, seorang wanita paruh baya muncul dari dalam rumah. Ia memakai daster sederhana warna biru. Rambutnya disanggul rapi. Wajahnya lembut tapi terlihat menyimpan lelah yang dalam. "Iya, Nak. Cari kos ya?" Suaranya tenang namun ramah. "Iya, Bu. Kalau masih ada kamar kosong, saya mau lihat." Bu Rini mengangguk, lalu mempersilakan masuk. Rumahnya sederhana tapi bersih. Ada aroma melati dari vas kecil di meja tamu dan foto keluarga tergantung rapi di dinding. Seorang pria berseragam PNS dan anak kecil laki-laki yang tersenyum bahagia. Doni sempat menatap foto itu lama, tanpa tahu bahwa foto tersebut menyimpan cerita kehilangan yang besar. Kamar di belakang masih kosong. "Nak, dulu dipakai anak kos juga, tapi sudah pindah." Doni mengikuti langkah Bu Rini menyusuri lorong sempit. Lantai ubin tua berderit pelan setiap kali diinjak. Kamar itu tak besar. Hanya ada ranjang besi, meja kecil dan jendela menghadap taman belakang. Namun entah kenapa Doni merasa tempat itu punya aura tenang. "Cocok, Bu. Saya ambil," katanya setelah melihat sekeliling. Bu Rini tersenyum tipis. "Syukurlah. Kalau butuh apa-apa bilang saja ya, Ibu di rumah terus." Sore menjelang malam, Doni mulai menata barang-barangnya. Dari jendela, ia bisa melihat langit yang mulai gelap dan mendengar suara kodok bersautan. Ia membuka jendela membiarkan udara lembab masuk. Sekilas ia mendengar suara langkah Bu Rini di dapur pelan, seakan sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Saat itu juga perasaan aneh menyelusup di dada Doni. Rumah kos itu terasa tenang, tapi ada sesuatu di balik ketenangan itu, seolah dinding-dindingnya menyimpan cerita lama yang tak terucapkan. Menjelang malam, hujan turun perlahan. Rintiknya jatuh di genting, menimbulkan suara lembut yang menenangkan. Doni merebah di ranjang, memejamkan mata, tapi pikirannya tak benar-benar tenang. Ia masih memikirkan senyum Bu Rini. Senyum yang hangat, namun di matanya seperti ada sesuatu yang dalam, sesuatu yang belum selesai. Dan di malam pertama itu, di tengah rintik hujan dan keheningan rumah tua, Doni tahu tempat ini bukan sekadar rumah kos biasa. Ini adalah rumah yang menyimpan cerita, kesepian, dan mungkin takdir yang akan mengubah hidupnya. Malam itu hujan turun tanpa ampun. Petir menyambar sesekali membuat langit memantulkan cahaya putih yang sesaat menerangi kamar Doni. Hembusan angin membuat dedaunan di halaman bergetar keras, dan suara air menetes dari talang terdengar seperti irama tak beraturan. Doni yang baru selesai belajar, terpaksa menutup buku dan menatap langit-langit kamarnya yang berisik karena tetesan hujan di atap seng. Ia berbaring, mencoba memejamkan mata. Namun suara derasnya hujan membuat pikirannya melayang ke rumah ibunya di Tegal yang pasti sedang duduk di teras menikmati kopi hangat sambil memandangi langit yang sama. Rasa rindu mendadak menyergap. Ia menghela napas panjang. Tiba-tiba lampu kamar berkedip, lalu padam. Gelap seketika menyelimuti seluruh rumah. Dari luar terdengar suara pintu terbuka dan langkah kaki pelan di lorong. Doni menyalakan senter dari HP-nya dan keluar kamar. Di ruang tengah ia melihat Bu Rini sedang menyalakan lilin kecil di meja makan. "Oh, Mas Doni belum tidur?" tanya Bu Rini sambil tersenyum lembut. "Belum, Bu. Hujannya kencang banget. Mati lampu lagi," jawab Doni mendekat. Bu Rini terkekeh kecil. "Biasanya kalau hujan begini, listrik suka rewel. Ayo duduk sini, biar nggak sendirian." Doni menurut. Mereka duduk berdua di ruang tamu. Hanya diterangi cahaya lilin yang bergetar kecil karena hembusan angin. Aroma teh hangat tercium samar dari dapur. Hujan makin deras, mengetuk genting seperti ribuan jari yang berirama.
Mas Doni, nggak takut gelap? Tanya Bu Rini. Enggak, Bu. Cuma agak sepi aja. Bu Rini tersenyum samar. Iya, rumah ini memang sepi. Dulu, kalau hujan kayak gini rame. Suami ibu suka nyalain radio, anak ibu main di depan TV. Sekarang, tinggal suara hujan yang menemani. Doni menatap Bu Rini tak berani banyak bicara. Ada kesedihan di balik senyum itu. Seperti hujan yang jatuh pelan, tapi terus-menerus membasahi hati. Ibu, sendirian di rumah ini. Akhirnya Doni bertanya. Anak ibu kerja di luar negeri. Katanya tahun ini mau pulang. Tapi ya belum tahu kapan. Kadang ibu rindu. Tapi mau gimana lagi? Hidup harus jalan. Keheningan kembali hadir. Suara hujan menjadi satu-satunya musik malam itu. Lilin yang hampir habis membuat bayangan mereka memanjang di dinding. Doni meneguk teh yang disuguhkan Bu Rini. Hangat, manis, dan entah kenapa membuat dadanya terasa tenang. Ibu nggak tidur. Nanti aja kalau hujan reda. Ibu suka dengar suara hujan bikin inget masa lalu. Ucap Bu Rini lirih. Matanya menerawang jauh. Doni hanya diam. Ia tahu setiap orang punya masa lalu yang tak semua bisa diceritakan. Malam itu, di tengah cahaya lilin dan gemuruh langit, dua orang asing perlahan mulai saling mengenal. Bukan lewat banyak kata, tapi lewat keheningan yang sama-sama mereka pahami. Ketika hujan mulai mereda, Bu Rini berdiri menatap keluar jendela. Hujan memang suka membawa kenangan, Mas. Kadang sedih, tapi juga bikin hati lebih lembut. Doni menatapnya lama. Ada sesuatu dalam suara itu yang membuatnya merasa tidak lagi sekadar penyewa kos. Dan malam itu, tanpa mereka sadari, suara hujan di atap seng menjadi awal dari kedekatan yang tumbuh diam-diam, hangat, jujur, dan sulit dijelaskan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Doni mulai terbiasa dengan rutinitas kuliah dan bekerja paruh waktu di sebuah kedai kopi kecil. Namun setiap kali hujan turun, entah siang atau malam, hatinya selalu teringat pada Bu Rini, pada aroma teh melati dan cahaya lilin yang temara malam itu. Entah kenapa, hujan kini seperti memiliki suara. Suatu malam selepas pulang kerja, langit kembali kelabu. Gerimis turun, membasahi jalanan kecil menuju rumah kos. Doni berlari kecil sambil menutupi kepala dengan tas. Dan begitu tiba di depan rumah, ia mendengar suara dari dapur. Aroma jahe dan gula merah tercium samar. "Ibu masih bangun?" tanya Doni dari ruang tamu. "Mas Doni udah pulang nih. Ibu lagi bikin wedang jahe. Hujan begini enaknya minum yang hangat-hangat," jawab Bu Rini dengan nada keibuan. Ia menuangkan 2 gelas dan mempersilahkan Doni duduk di meja makan. Lilin kecil di atas meja masih menyala. Bukan karena mati listrik, tapi karena Bu Rini memang menyukainya. Katanya, cahaya lilin bisa menenangkan hati yang lelah. "Capek kerja, Mas?" tanya Bu Rini sambil menyerahkan segelas wedang. "Lumayan, Bu, tapi senang ada tambahan buat biaya kuliah." "Anak muda kayak kamu itu hebat, mandiri. Ibu dulu seumur kamu malah belum bisa apa-apa." Mereka tertawa kecil. Suasana malam itu terasa hangat, jauh dari kesepian yang biasanya menyelimuti rumah itu. Hujan turun lembut di luar, menambah rasa damai. Lalu tanpa Doni duga, Bu Rini mulai bercerita. Dulu, waktu suami ibu masih ada, tiap hujan kayak gini, dia selalu nyeduhin teh. Katanya, teh yang diminum bareng hujan rasanya beda. Dan benar, Mas, beda sekali. Rasanya hangatnya sampai ke hati. Ia berhenti sejenak menatap ke arah jendela yang basah oleh rintik air. Tapi setelah dia pergi, hujan malah jadi bikin sedih. Rumah ini terasa lebih kosong. Doni menatap Bu Rini dalam diam. Ada getar di suaranya, seperti seseorang yang menahan rindu bertahun-tahun. "Maaf ya, Bu, kalau saya banyak tanya waktu itu. Saya cuma suka dengar cerita Ibu." Bu Rini tersenyum lembut. "Gak apa-apa, Mas. Justru Ibu senang. Udah lama gak ada yang mau dengar cerita Ibu. Biasanya cuma hujan yang jadi teman." Malam itu, mereka bicara lama. Tentang masa kecil Doni,
perjuangan ibunya di kampung, dan kenangan Bu Rini bersama suami dan anaknya. Kadang mereka tertawa, kadang terdiam, tapi dalam setiap keheningan ada rasa saling mengerti yang perlahan tumbuh. Jam sudah menunjukkan hampir tengah malam. Hujan masih turun. Meski lebih pelan, Doni berdiri hendak pamit ke kamar. Namun sebelum pergi, Bu Rini berkata pelan, "Mas Doni, terima kasih ya udah mau dengerin ibu malam ini. Kadang perhatian kecil dari orang lain bisa bikin hati yang kosong jadi terasa penuh lagi." Doni menatapnya, lalu tersenyum tulus. "Saya yang berterima kasih, Bu. Ibu udah bikin tempat ini terasa kayak rumah." Ketika Doni menutup pintu kamarnya malam itu, dadanya terasa hangat. Ia tahu sesuatu sedang berubah, bukan hanya di rumah itu, tapi juga di dalam dirinya. Hujan tak lagi terasa sepi, karena di balik setiap tetesnya, kini ada cerita dan seseorang yang membuatnya berarti. Malam itu, udara terasa dingin sejak sore. Langit gelap bergulung, dan suara guntur sesekali menggema di kejauhan. Doni baru saja menutup buku catatannya ketika tetes hujan pertama mulai jatuh di jendela. Ia menatap keluar, melihat jalanan perlahan basah, lampu jalan memantulkan cahaya kekuningan yang bergetar di genangan air. Hujan turun semakin deras. Angin berembus kencang membuat daun mangga di halaman berdesir keras. Doni hendak kembali ke tempat tidur ketika terdengar suara ketukan di pintu kamarnya. "Mas Doni masih bangun?" Suara Bu Rini terdengar di balik pintu. "Masih, Bu. Masuk aja." Pintu terbuka pelan. Bu Rini muncul membawa 2 cangkir teh panas yang mengepulkan uap harum. "Ibu pikir kamu belum tidur. Hujannya kencang sekali. Ibu takut kalau petirnya nyamber." Ia tertawa kecil. Berusaha terdengar ringan meski di wajahnya terselip kegelisahan. Doni tersenyum. "Saya juga nggak bisa tidur, Bu. Suara hujannya keras banget. Kalau gitu, temani ibu duduk di beranda ya, sekalian lihat hujan." Mereka berjalan ke beranda. Di sana, suara hujan terdengar lebih jelas, seperti ribuan jarum kecil menari di atas genting. Udara dingin menusuk tubuh, tapi aroma tanah basah memberi ketenangan aneh. Bu Rini duduk di kursi rotan tua, sementara Doni di sebelahnya. Cahaya lampu dari ruang tamu menyoroti wajah mereka samar-samar. Beberapa saat mereka hanya diam menatap hujan tanpa kata. Sampai akhirnya Bu Rini berbisik pelan. "Mas Doni, tahu nggak? Dulu suami ibu paling suka duduk di sini kalau hujan. Katanya suara hujan itu suara yang nggak bisa berdusta. Kalau hati kita sedang sedih, hujan bakal tahu." Doni menoleh. "Mungkin karena hujan bikin kita jujur, Bu. Nggak bisa pura-pura tegar." Bu Rini tersenyum kecil, tapi matanya berkaca-kaca. "Benar, kadang ibu capek pura-pura kuat di depan orang lain. Semua bilang ibu tabah. Padahal di dalam sini..." Ia menepuk dadanya perlahan. Rasanya kosong. Angin dingin berembus membuat selendang Volux yang ia kenakan terlepar sedikit. Doni refleks membantu membetulkannya. Sentuhan singkat itu membuat Bu Rini menatapnya bukan dengan tatapan seorang ibu kos kepada penyewa kos, tapi tatapan seseorang yang sudah lama tidak diperhatikan. Suara hujan di atap menjadi saksi keheningan panjang di antara mereka. Tak ada yang bicara, tapi entah kenapa, keheningan itu terasa penuh. Seolah kata-kata tak lagi dibutuhkan untuk saling mengerti. "Ibu kadang takut sendirian," kata Bu Rini lirih. "Tapi malam ini rasanya beda. Ada teman ngobrol, ada yang dengerin. Mungkin hujan kali ini nggak sesepi biasanya." Doni menatap hujan, lalu berkata pelan, "Iya, Bu. Hujan kali ini hangat ya." Mereka tertawa kecil bersama. Bukan tawa bahagia, tapi tawa yang menenangkan. Tawa 2 jiwa yang sama-sama menemukan keteduhan di tengah badai. Ketika hujan mulai mereda, jam sudah menunjukkan hampir tengah malam. Bu Rini berdiri menatap ke arah langit yang masih meneteskan gerimis. "Mas Doni, makasih ya udah mau nemenin ibu malam ini. Kalau bukan karena kamu, mungkin malam ini ibu cuma duduk sendirian di sini, dengar suara hujan sambil nahan tangis." Doni tersenyum lembut. "Nggak apa-apa, Bu. Kadang seseorang cuma butuh ditemani tanpa harus banyak bicara."
Bu Rini menatapnya dalam lalu mengangguk. Iya nak, hujan ini datang bukan cuma buat bumi, tapi juga buat hati yang butuh tenang. Dan malam itu, di bawah langit yang basah dan suara hujan yang perlahan berhenti, dua manusia yang sama-sama sepi menemukan arti hangatnya kebersamaan. Bukan dalam pelukan, bukan dalam kata, tapi dalam keheningan yang menenangkan jiwa. Hari-hari berlalu dan musim pun perlahan berubah. Hujan yang dulu sering datang kini mulai jarang turun. Langit lebih sering cerah. Udara siang terasa panas dan dedaunan di halaman mulai menguning kering. Doni yang dulu selalu menunggu suara rintik di atap, kini hanya bisa menatap langit biru dengan rasa kosong yang tak ia pahami. Kesibukan kuliah dan kerja mulai menyita waktu. Ia jarang punya kesempatan duduk santai di beranda bersama Bu Rini seperti dulu. Kadang ketika ia pulang malam, lampu rumah kos sudah dimatikan. Hanya tersisa cahaya temaram dari kamar Bu Rini yang pintunya selalu tertutup rapat. Namun setiap kali ia melewati ruang tamu, ia masih bisa mencium aroma teh melati wangi yang sama. Menenangkan sekaligus membuat rindu. Suatu sore, Doni pulang lebih awal. Di ruang tamu, Bu Rini sedang menyetrika pakaian sambil menyalakan radio tua. Lagu lawas Rhoma Irama mengalun pelan, membawa suasana tenang. Mas Doni udah pulang? Sapanya dengan senyum lembut. Iya Bu, tadi dosennya batal masuk. Wah, kebetulan Ibu baru masak sayur asem, makan bareng ya? Doni mengangguk tanpa pikir panjang. Makan bersama Bu Rini selalu membuatnya merasa seperti di rumah sendiri. Saat mereka duduk di meja makan, Bu Rini bercerita tentang kabar anaknya yang kini sudah menetap di luar negeri. Dia udah jarang nelpon Mas, katanya sibuk kerja. Ibu ngerti sih, tapi tetap aja. Kalau malam, kadang rasanya sepi banget. Doni menatapnya. Ibu hebat bisa kuat sendirian. Bu Rini tersenyum kecil. Kuat itu bukan karena nggak punya pilihan Mas, tapi karena harus. Kalimat itu menancap dalam di hati Doni. Ia tiba-tiba teringat malam-malam hujan dulu. Saat Bu Rini duduk di beranda, menatap langit yang menangis, tapi tetap bisa tersenyum di tengah sepi. Setelah makan, mereka duduk sebentar di ruang tamu. Angin sore masuk lewat jendela menggoyangkan tirai halus. Mas Doni, kata Bu Rini pelan. Nanti kalau sudah lulus dan kerja, jangan lupa mampir ke sini ya. Ibu senang kalau rumah ini tetap ramai. Kadang ibu merasa rumah ini hidup lagi sejak kamu datang. Doni terdiam. Dalam hatinya, ia tahu waktu kebersamaan itu tidak akan lama lagi. Ia sudah diterima magang di luar kota dan sebentar lagi harus pindah. Tapi ia belum sanggup mengatakannya. Ada sesuatu yang menahannya. Mungkin rasa nyaman, mungkin rasa takut kehilangan. Beberapa hari kemudian saat ia akhirnya memberanikan diri, suasana rumah sedang sepi. Hanya suara kipas angin yang berputar pelan. Bu, saya mau pamit. Minggu depan mulai magang di Bandung. Bu Rini terdiam sebentar, lalu tersenyum. Ibu senang dengarnya. Berarti doa ibu dikabulkan, Mas. Akhirnya kamu dapat jalan buat masa depanmu. Tapi nanti, kalau saya pergi, Doni menunduk. Rumah ini akan tetap ada. Potong Bu Rini pelan. Dan teh hangatnya juga. Kamu boleh datang kapan saja. Hening. Hanya suara jam dinding berdetak. Di mata Bu Rini, ada sesuatu yang berkaca. Bukan sedih semata, tapi campuran antara bangga dan kehilangan. Terima kasih, Bu, buat semuanya. Ibu juga makasih, kamu udah bikin rumah ini gak sesepi dulu. Sore itu, sebelum matahari tenggelam, mereka duduk bersama di beranda untuk terakhir kalinya. Tak ada hujan, hanya langit oranye dan semilir angin. Tapi entah kenapa, bagi Doni, keheningan itu terasa lebih berat daripada suara hujan yang pernah mereka dengar bersama. Dan ketika akhirnya Doni masuk ke kamarnya malam itu, ia tahu bukan hanya musim yang berubah, tapi hatinya juga. Hujan mungkin telah pergi, namun kenangan bersama Bu Rini akan selalu tinggal, seperti aroma teh melati yang tak pernah benar-benar hilang dari rumah kecil itu. 5 tahun telah berlalu sejak hari Doni meninggalkan rumah kos itu. Hidupnya kini jauh berbeda. Ia bekerja di sebuah perusahaan desain interior di Jakarta. Tinggal di apartemen kecil yang modern tapi terasa hampa. Di dinding kamarnya tergantung beberapa sertifikat. Di mejanya berjejer penghargaan. Namun setiap kali hujan datang, pikirannya selalu kembali ke satu tempat. Rumah tua bercat krem, aroma melati, dan suara lembut seorang wanita bernama Bu Rini. Malam itu, hujan turun deras di ibu kota. Doni menatap jendela tinggi apartemennya yang dipenuhi butiran air. Suara rintiknya seolah membisikkan kenangan. Ia menutup laptop,
menatap secangkir teh di meja, lalu tersenyum samar. Teh melati. Kayak dulu, gumamnya lirih. Rasa hangat di tenggorokan tiba-tiba berubah jadi getaran di dada. Ia sadar, sudah terlalu lama ia tidak berkunjung ke tempat yang dulu ia sebut rumah. Keesokan harinya, tanpa banyak rencana, Doni berangkat ke Bogor. Jalan menuju gang kecil itu masih sama, sempit, basah, dan rindang oleh pohon-pohon tua. Ketika ia tiba di depan pagar rumah kos, langkahnya terhenti. Cat dinding memang lebih kusam, tapi bentuk rumahnya tak berubah. Ia menatap papan nama yang kini sudah pudar, namun masih bisa terbaca samar. Kos Burini. Doni mengetuk pagar pelan dari dalam. Suara sandal menyeret terdengar mendekat. Pintu terbuka, dan di ambang pintu berdiri Burini. Rambutnya kini lebih banyak uban. Wajahnya tampak menua, tapi senyumnya masih sama hangatnya. "Mas Doni!" Suaranya bergetar. "Ya Allah, Mas Doni! Nak, kamu datang juga!" Tanpa sadar, Doni menunduk hormat, lalu menyalami tangannya yang hangat. "Saya kangen, Bu. Sudah lama banget ya. 5 tahun. Ibu pikir kamu udah lupa sama rumah ini," katanya. Tertawa kecil, tapi matanya berkaca. Mereka duduk di ruang tamu yang tampak lebih sederhana dari dulu. Foto keluarga di dinding masih ada, tapi sudah agak kusam. Burini ke dapur sebentar, lalu kembali membawa 2 cangkir teh melati. "Sama seperti dulu. Masih suka teh melati kan?" Doni tersenyum. "Saya malah jarang minum teh lain, Bu. Rasanya selalu ingat rumah ini." Mereka berbincang lama membicarakan banyak hal. Pekerjaan Doni, kabar anak Burini yang kini menetap di luar negeri, dan tentang hujan-hujan lama yang dulu sering mereka habiskan bersama di beranda. Setiap tawa kecil yang terdengar di antara mereka terasa seperti mengembalikan waktu. Namun di sela percakapan itu, Doni menyadari sesuatu. Burini tampak lebih lemah dari dulu. Tangannya bergetar halus saat memegang cangkir. "Ibu sehat kan?" tanya Doni khawatir. Burini tersenyum tenang. "Namanya juga umur, Mas. Badan udah sering ngeluh, tapi hati ibu senang sekali. Hari ini kamu datang pas hujan turun kayak dulu." Hujan di luar makin deras. Mereka berdua berjalan ke beranda. Kursi rotan tua itu masih ada. Meski catnya mulai mengelupas, Burini duduk menatap air yang jatuh dari ujung atap. Doni duduk di sebelahnya diam. Tak ada yang berbicara lama. Hanya suara hujan dan kenangan yang menetes perlahan di hati mereka. "Mas Doni," suara Burini akhirnya terdengar pelan. "Kalau nanti ibu udah nggak ada, tolong jaga rumah ini ya. Ibu cuma mau tempat ini tetap hidup, biar kenangan hujan kita nggak hilang." Doni menoleh cepat, menatap matanya yang mulai basah. "Jangan bilang gitu, Bu. Saya janji bakal sering datang. Rumah ini nggak akan pernah sepi lagi." Burini tersenyum tipis, menatap langit abu-abu di atas mereka. "Hujan selalu datang lagi kan, Mas? Jadi jangan sedih kalau suatu hari ibu pergi. Ibu percaya setiap kali kamu dengar suara hujan, kamu bakal ingat ibu." Air mata Doni jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menggenggam tangan Burini erat seolah tak mau melepaskan. Hujan turun makin deras, menutup semua suara kecuali detak hati yang bergetar dalam diam. Dan malam itu, di bawah langit yang menangis, 2 jiwa kembali dipertemukan oleh hujan. Hujan yang dulu mempertemukan mereka, kini menjadi saksi keabadian kenangan yang tak akan pernah benar-benar hilang.